Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil azim wa rattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aydan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina badzalu nufusahum yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwani. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, para pecinta Al-Quran dimanapun berada, pada kesempatan yang penuh barokah ini, saya menyapa panjenengan semua melewati kajian Al-Quran, yaitu bab tentang sifatul huruf, huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran, mulai alif sampai dengan ya, semuanya ada tempat keluarnya dan ada sifat-sifatnya. Sifatul huruf maupun makharijul huruf itu tidak lain digunakan untuk huruf-huruf yang sama makhrajnya. Artinya sifatul huruf itu digunakan untuk huruf-huruf yang sama makhrajnya. Jadi huruf-huruf yang sama makhrajnya itu bisa dibedakan dengan melihat sifatnya. Begitu juga dengan huruf-huruf yang sama sifatnya bisa dibedakan dengan melihat makhrajnya. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada, apakah sifatul huruf itu? Sifatul huruf adalah cara membaca Al-Quran agar bunyi atau suara huruf-hurufnya sesuai dengan lisan orang Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, di dalam kitab Matan Jazariyah, kitab tajwid yang ringkas yang ditulis oleh ulama besar Syekh Samsuddin Muhammad Al-Jazari, di sini dikatakan sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wabdiddakul mahmusuha fahattahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajid qatim bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulwin khussadautin qidhusar wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulwin khussadautin qidhusar wa sadu dadun ta'un dha'un mutbaqa wa firra min lubbil hurufil mutlaqah safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qatbu jatin wallinu wawun wa ya'un sukina wa fataha qablahuma wal inhirafu suhiha fil lami warra'i bitakririn ju'il walitafashishinu dhadanis tutil. Baik,
Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja nadhoman yang ditulis oleh Ibnul Jazari ini tidak saya baca dengan makna pesantren agar waktu yang kita gunakan lebih efisien. Ringkasnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Ibnul Jazari yang sudah saya bacakan di depan, bisa kita pahami secara ringkas sebagaimana berikut ini. Sifatul huruf itu ada dua. Yang pertama berlawanan dan yang kedua tidak berlawanan. Mutadhadah au ghairu mutadhadah, berlawanan atau tidak berlawanan. Sifatul huruf yang berlawanan atau mutadhadah itu ada 5. Hamas didduhu jahr, syiddah didduhu rikhwah, isti'la wa tafkhim didduhu istifal wa tarqiq, itbaq didduhu infitah, dan idlaq didduhu ismat. Hamas lawannya jahr, rikhwah atau syiddah lawannya rikhwah, isti'la wa tafkhim lawannya istifal wa tarqiq, itbaq lawannya infitah, dan idlaq lawannya ismat. Selanjutnya kita preteli satu persatu. Hamas artinya berhembus, suaranya campur angin. Ya, hurufnya terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, tha, ha, ya, shin, kha, sod, sin, kaf, dan ta. Ini ketika membaca huruf-huruf tersebut itu mengandung suaranya itu ada anginnya. Misalkan fa, ya, untuk membuktikan bahwa fa itu memang ada anginnya, sifatnya hamas, jenengan bisa menutup mulut, ya, menaruh jari-jari ini di depan mulut. Ketika mengucapkan fa itu pasti akan ada anginnya terasa. Fa, fa. Jangan coba berkali-kali, pasti bisa dirasakan bahwa fa ketika mengucapkan fa itu pasti keluar desisan angin. Nah, ini namanya hamas. Begitu juga dengan ha, sa, ha, sha, kho, so, ya, sa, ka, dan ta. Begitu juga begitu. Ya, demikian. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah lawannya, yaitu jahr. Jahr itu bisa diartikan jelas, tidak berhembus. Kalau hamas berhembus campur angin, suara campur angin. Tapi kalau jahr jelas, tidak berhembus, itu lawannya. Hurufnya adalah selain fahathahu syakhsun sakat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya yang kedua adalah syiddah dengan lawannya yaitu rikhwah. Syiddah artinya tegas, suara mandek, tidak ada sisa suara. Hurufnya terkumpul dalam ajid qattum bakat. Ya, a, ja, da, ko, po, ba, ka, dan ta. Jadi satu huruf itu bisa memiliki beberapa sifat, ya. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, banyak, ya.
Baik, contohnya misalkan A. Ketika kita mengucapkan A, itu tidak ada sisa suaranya. A, gitu aja. Bukan A, tidak begitu. Ja, nggak ada. Ja, nggak ada. Ya. Jadi suaranya jelas, tegas, mandek, tidak ada sisa suaranya. Hurufnya terkumpul dalam ajid qad tumbaka. A, ja, da, ko, to, ba, ka, dan ta, ya, ta. Lawannya adalah rikhwah. Rikhwah berarti ada sisa suara setelah huruf keluar. Karena syiddah itu tegas, suara mandek, tidak ada sisa suara. Tapi kalau rikhwah itu ada sisa suara setelah huruf keluar. Hurufnya ya selain ajid qatum bakat. Contohnya misalkan ha, misalkan ha ketika dimatikan bah suaranya nggak bisa langsung habis, ada sisanya bah. Nah, ya. Begitu juga dengan kha, bah. Nah, akan kelihatan, sisanya akan kelihatan. Tapi dengan hamzah a misalkan tadi a i u ba, nah, ba langsung habis, tidak ada ba, nggak ada. Itu bedanya, itu sifat namanya. Oke. Jadi syiddah lawannya rikhwah, ada sisa suara. Ghin misalkan bau, ada sisanya. Ya, tapi kalau ba misalkan babi bu babe, nah, tidak ada sisanya. Kalau pantulan itu namanya qalqalah, itu namanya qalqalah. Selanjutnya yaitu mutawassil, sifat antara syiddah dan rikhwah, baina syiddah wa rikhwah. Apa mutawassit itu? Ya, sifat antara syiddah dan rikhwah ini ya tidak terlalu tegas dan sisa suaranya juga tidak terlalu, makanya disebut mutawassit. Hurufnya terkumpul dalam lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ra. Ya, lin umar. Ya. Rikhwah, ya, rikhwah itu artinya loss, tidak ada sisa suara setelah huruf keluar, yaitu selain ajid qatum bakat dan lin umar. Jadi lin umar itu baina syiddah wa rikhwah, ya, tengah-tengah. Selanjutnya isti'la wa tafkhim. Ya. Isti'la itu artinya punggung lidah ke atas. Jadi ini diumpamakan lidah, ini punggungnya, ini langsung ke atas, ya, ke langit-langit. Jadi wong ngeten nggih. Nah, kemudian tafkhim itu artinya wungkul. Jadi lidahnya nekuk ngeten nggih. Nah, lidahnya nekuk ngeten, kemudian punggungnya ke atas. Jadi isti'la wa tafkhim itu bisa dikatakan punggung lidah ke atas, suara wungkul. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut tebal, ya. Cuma tebalnya seperti apa kita kadang-kadang bingung, ya. Wungkul, suaranya wungkul. Hurufnya terkumpul dalam khusobbu tingkiu. Jadi ada 7, ya, kha, sod, bod, win, ta, qaf, dan dha. Jadi ketika kita mengucapkan kha, jenengan bisa mendekatkan ke cermin, kemudian jenengan bilang kha,
itu lidahnya pasti ke belakang wungkul. Ya, begitu juga dengan so, so sama bo ya, bo. Nah, itu juga begitu. Go, kemudian po, po. Jadi mengucapkan po itu tidak menggelembung karena ujung lidah menyentuh pangkal gigi muka atas ya. Ta, dal dan po itu satu makhraj. Membacanya po, mesti wungkul begitu ya. Ko, lidahnya ke belakang wungkul gitu, narik ke atas. Sama lo, itu sifat namanya, itu namanya isti'la wa tafkhim. Lawannya adalah istifal wa tarqiq. Punggung lidah turun, suara tipis ya. Punggungnya lidah ini turun, suaranya tipis, tidak wungkul. Hurufnya ya selain yang 7 itu ya, khussadau tiungqid. Contohnya apa? A, ba. Jadi kan bilang ba, lidahnya mesti turun ya, ba. Tipis suaranya ya. Ta, sa gitu ya. Ja, da, za, ro, za, sa, sha, so, beda, sudah beda ya. Baik. Selanjutnya itba, lidah merapat ke atas atau ke langit-langit ya, itba. Jadi hurufnya 4 itu sod ya, sod, bod, to dan do. 4 huruf ini selain memiliki sifat isti'la wa tafkhim, dia juga punya sifat apa? Itba. Jadi sifatnya luar biasa ini 4 ini. Sod, bod, to, do. Isti'la wa tafkhim juga itba. Punggung lidah ke atas, suara wungkul, lidah merapat ke langit-langit. Jadi ini paling tinggi ya. Sod, bod, to dan do. Jadi saya sendiri huruf 4 ini termasuk huruf yang paling sulit bagi saya pengucapannya, dan karena memang mirip sekali. Ya, contoh misalkan ada banyak pembaca Al-Quran, terutama anak-anak, ketika membaca surat Al-Insyirah misalkan ya, alladzi angqadallah, itu pasti kesulitan, banyak itu mesti dibaca angqadallah. Bentar ya. Tetangga nyepir mobil ya. Jadi sod, bod, to, do itu sering kesalahan anak-anak angqadallah. Ini perlu latihan ya. Selanjutnya yaitu al-infitah ya. Al-infitah artinya lidah merapat ke bawah dan mulut cenderung terbuka. Nah, pembacanya beda dengan itbaq. Hurufnya ya selain 4 tadi. Jadi meskipun sama-sama isti'la wa tafkhim, tetapi tidak semua huruf memiliki sifat itbaq. Contoh ya, contoh misalkan kho ya. Kho itu meskipun dia punya sifat itbaq, tapi dia punya sifat infitah. Meskipun punggung lidahnya ke atas ya, suaranya wungkul, tetapi lidahnya mulutnya itu cenderung terbuka ya, cenderung terbuka. Jadi tidak satu huruf meskipun makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda, meskipun sifatnya sama makhrajnya berbeda, seperti itu ya. Idlaq itu bisa diartikan ngewes ya, suara lancar keluar ya, hurufnya firromil lubin. Nah, ini huruf yang paling mudah, ini bagi saya yang paling mudah. Fa ya,
fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Ini paling mudah, firromillu. Ya. Jadi fa, fi, fu, ba. Ya, paling mudah ini. Fa, fi, fu, ba. Fa, fi, fu, ba. Fa, fi, fu, ba. Nah, enak mengucapkan itu enak. Mami mubam, mami mubam, mami mubam, mami mubam, mama, mama, mama. Nah, itu paling mudah. Saya teringat istri saya itu ketika anak saya yang kedua itu kesulitan untuk ngomong, itu tidak diajari ibu, ibu enggak, tapi istri saya ngajari anak saya untuk manggil itu mama. Saya tanya, kenapa kok disebut mama? Wong ayahnya itu dipanggil ayah kok ibunya dipanggil mama, kan enggak matching. Istri saya bilang begini, anak kita yang kedua ini ngomongnya agak kesulitan, maka saya kasih panggilan yang paling mudah diucapkan mama. Karena memang ma itu termasuk huruf apa? Idlaq, ngewes. Ya, suaranya lancar, ya, suaranya lancar, nggak sulit. Dan akhirnya ya sampai sekarang panggilnya mama, ayah sama mama. Mestinya kan ayah sama ibu, papa sama mama. Tapi di keluarga saya itu, anak saya yang pertama itu panggilnya ayah sama ibu, anak yang kedua itu manggil saya ayah, tapi manggil ibunya itu mama sampai sekarang. Ya karena itu, alasannya itu. Ya. Selanjutnya adalah ismat. Ya, ismat, suara lamban keluar. Hurufnya ya selain firromillu. Ya, jadi huruf selain 6 ini itu mengucapkannya agak lamban, agak lamban. Beda dengan yang 6 ini, ya. Rori rubar, gampang nggih. Ya, nani nuban, mama, nana, roro, gampang nggih. Fafa, lala, baba, ini mudah. Ini penelitian para ulama itu seperti itu. Baik, ini adalah huruf-huruf yang berlawanan, ya. Jadi kita sudah tuntas membahas huruf-huruf yang punya sifat berlawanan yang ada 5 itu ya. Mutadhadah, hamas didduhu jahr, syiddah didduhu rikhwah, isti'la wa tafkhim didduhu istifal wa tarqiq, itbaq didduhu infitah, dan idlaq didduhu ismat. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita tuntaskan sifatul huruf yang tidak berlawanan atau ghairu mutadhadah. Sifatul huruf yang tidak berlawanan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu ada 7. Sofir, qalqalah, layyin, inkhiraf, takrir, tafashi, dan istitalah. Ya, saya ulang, ada sofir, qalqalah, layyin, inkhiraf, takrir, tafashi, dan istitalah. Sofir, kita sering mendengarkan guru-guru kita itu nyeruit. Nah, ada suara seperti seruit. Nah, kata setiang apa anil nek wong Jawa niki. Hurufnya ada 3, za, sin, dan sod. Ya. Jadi za, zi, ya, ada z itu ya. Zi, zu, baz, baz. Nah, ya. Sa ada ini lagi, ini namanya nyeruit nggih. So, so, si, su, ya, bas, bas, ya. Itu ada 3. Kemudian qalqalah, makhrajnya berguncang. Ya, qalqalah itu artinya makhrajnya berguncang. Hurufnya ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu, para guru, bahwa qalqalah itu tidak boleh berakhiran hamzah sukun. Ya, sekali lagi saya sampaikan, mengucapkan qalqalah
itu hurufnya tidak boleh berakhiran hamzah sukun. Maksudnya apa? Mboten angsal suarane niku akhirane niku mboten bareng. Contoh nggih, babi bu babe, babi bu babe, be niku mboten bareng. Jadi jubaje, nah niku dadi dubade, mboten te, ya. Jadi membacanya itu tidak boleh berakhiran hamzah sukun. Yang benar bagaimana? Menurut guru-guru kami membacanya adalah ya misalkan babi bu babe, jadi be suaranya be tapi guncangan. Babi bu babe, babi bu babe, babi bu babe, babi bu babe, babe. Nah, gitu. Abwaban, abwaban, abwaban. Nah, itu ba, ya. Ba. Kemudian jim juga begitu, ya. Misalkan kita membaca laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad bukan laqad ja, mboten ngoten nggih, ndak boleh. Mboten asal laqad ja enggak boleh. Apalagi laqad ja. Nah, saya pernah dengar ada orang membaca waktu Maulid Tiba itu ada yang baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, niku keliru nggih. Mboten angsal laqad ja'akum wong laqad mawon mboten angsal kok napa malih laqad ja tanpa mboten angsal nggih. Itu perlu diperhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi qalqalah itu makhrajnya berguncang, ya, tetapi guncangan itu tidak boleh berakhiran e. Kalau ba, jim, dal itu mudah. Babi bu babe, babi bu babe, babi bu babe, babi bu babe. Nah, itu mudah. Janji jubaji, janji jubaji, jadi jubaji, jadi jubaji. Nah, mudah nih. Dadi dubade, dadi dubade, dadi dubade, dadi dubade. Nah, yang agak sulit itu qaf dengan ta. Karena ini kalau enggak itu enggak enak. Koki kubako, koki kubako, koki kubako, koki kubako. Bukan bako, bukan bake, bukan bako. Hanya posisi bibirnya itu sama dengan mau mengucapkan ko. Bako, bako, bukan bako, bako. Dan tidak boleh suara sampai takalluf. Maca qafin itu sampai bako, bako, nah itu mboten bareng, mboten angsal nggih bako. Oh, mboten bareng. Bako. Nah, latihan ini ngoten nggih. Mboten bako, mboten bake, mboten baku. Nah, itu dilatih. Agak sulit memang nggih. Tapi sering latihan insya Allah bisa, ya. To juga begitu. Awas. Balto, toti itu balto, toti itu balto, toti itu balto, toti itu balto. Bukan balto, bukan batuk, balto nggih salah, balto nggih salah. Jadi memang dua ini agak sulit, ya. Apa ya, huruf-huruf yang punya sifat istiqlaq wa tafkhim itu memang bagi saya memang paling sulit, ya, apalagi ditambahi dengan sifat iltibaq, ya, yang paling sempurna ya Rasulullah. Selanjutnya Bapak Ibu, layin, yang ketiga adalah layin, lunak. Hurufnya wawu atau ya sukun jatuh setelah fathah. Hurufnya cuma dua, wawu atau ya sukun yang jatuh setelah harokat fathah. Contoh paling mudah apa? Laula, laila. Jangan sampai laila, awas sih, mboten asal. Laila, laula, mboten asal. Laula, laila, jangan sampai lalu nih. Laila, mboten asal, tapi laila, laula. Nah, biasa. Itu namanya layin, lunak. Yang keempat adalah inkhiraf. Makhrajnya condong ke makhraj lain. Seperti itu ya, huruf itu. Hurufnya cuma dua, lam dan ro. Lam condong ke ro, ro condong ke lam. Itu namanya inkhiraf, ya.
Seperti itu. Ya, jadi antara ro dan lam itu memang 11-12 istilahnya begitu ya. Selanjutnya takrir. Ya, takrir itu ujung lidah bergetar 2 kali. Ya, ujung lidah bergetar 2 kali itu namanya takrir. Tapi kalau bertasdid bergetar 4 kali tapi disamarkan. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Takrir adalah ujung lidah bergetar 2 kali. Jika bertasdid bergetarnya 4 kali tapi disamarkan. Saya ulangi, tapi disamarkan. Ini yang perlu diingat. Hurufnya cuma 1 yaitu ro. Ya. Jadi kurang getaran di salah, terlalu banyak getaran di salah. Ro niku salah karena getarannya kurang. Ro di kakean tambah salah. Bar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah karena getarannya kurang. Nah, ini kan bertasdid, maka membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu bacanya. Hati-hati Bapak Ibu. Biasanya anak-anak kalau gurunya nggak teliti membacanya biasanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Harus teliti Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya biasanya ngelatih anak-anak itu, ya itu di TPQ saya latih. Ono arek kok mocone ta'awud basmalah wis salah nih. Itu saya ajari bertahap. Coba tirukan saya. Hir. Saya ajari begini dulu. Hir. Sekarang tarik ke depan. Hir. Tidak boleh hiu. Enggak boleh hiu. Tapi hir. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nir juga begitu, nir. Nah, akhirnya saya ajari nirro, hirro. Nah, itu tolong Bapak Ibu teliti pada anak-anak. Ta'awud basmalah itu sangat penting. Membaca basmalahnya salah sudah kelihatan. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tafasyi, ya. Anginnya memenuhi ruangan mulut. Hurufnya cuma 1 yaitu shin, bukan shin bukan shin tapi shin. Itu anginnya memenuhi ruangan mulut. Di tengah lidah Bapak Ibu itu ada 3 huruf, ada jim, shin sama ya. 3 huruf ini keluarnya di tempat yang sama tapi sifatnya berbeda. Nah, sifat tafasyi dari 28 huruf hijaiyah yang punya sifat tafasyi cuma 1 yaitu shin, yaitu shin. Anginnya memenuhi ruangan mulut. Nah, ini yo susah ya nek arek-arek mboten biasa iki. Kula kadang-kadang mulangnya arek dikongkon maca sya itu kesulitan padet say. Kadang-kadang kita diterangkan model apa ya? Koyok busa petik yo keliru yo. Nggih. Syah. Ngoten. Arek yo gak iso nah. So. Jadi agak sulit. Yes, saya sabar tadi guru nggih. Jadi guru saya pernah ngajari geget ngoten. Syah. Bash. Ketika disukun kita akan merasakan betapa anginnya begitu kuat. Bash sampai tutup begini. Bash itu akan terasa sekali. Itu namanya sifat tafasyi. Kalau anginnya belum memenuhi ruangan mulut, ya berarti sih salah. Yang terakhir adalah istitolah. Istitolah makhrajnya memanjang sepanjang tepi lidah dan geraham. Ya. Jadi saya ulang, istitolah itu memanjang sepanjang tepi lidah dan geraham. Yang paling sempurna membaca bod adalah tepi lidah kanan kiri itu bisa menempel ke
geraham. Tepi lidah menempel geraham. Ini kesulitan yang bisa cuma Rasulullah Muhammad SAW. Ya, menggelembung kedua-duanya itu kemudian mepet ke geraham, itu kita kesulitan. Nek melentune si iso, mepet ini gue sing mboten saged. Maka yang bisa sempurna hanya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan kita? Kita diberi pilihan oleh para ulama Al-Quran, bisa gelembungnya ke kanan, tapi saya susah ini. Bisa menggelembungnya ke kiri. Nah, ini saya agak mudah. Ngeten nggih. Bo. Nah, ini kalau biasa niki. Kalau kanan saya tidak bisa. Hurufnya cuma satu, bod. Makanya ini huruf yang paling sulit di antara huruf hijaiyah. Bagi saya yang paling sulit memang bod. Ketika angkotolo itu perlu dilatih. Angkotolo itu dilatih. Kalau tidak bisa pelatihan, ya kesulitan. Ini yang perlu saya sampaikan dari sekian sifatul huruf yang ada berdasarkan nadoman kitab Matan Jazariyah. Baik, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga sedikit banyak ya ada manfaatnya, menambahi pemahaman panjenengan semua ya dengan ilmu pas-pasan yang saya miliki. Semoga sedikit banyak menambah pengetahuan panjenengan semua, manfaat disampaikan kepada anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.